Review komik Boruto yang baru rilis di mana Kyuubi hidup lagi. Balik chapter di mana ketika Jubi ini sudah ada di Konoha dan dia tuh orangnya santai banget. Dia ngomong, padahal yang kuikuti adalah petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Siapa sangka yang kutemukan justru seorang gadis kecil. Terus si Kadai bilang, tim sensor, apakah kalian mendengar? Pakai telepati. Si Kadai kasih informasi dari tim 10, kami tidak menemukan sosok paman Sasuke, tapi saat ini terjadi kontak dengan dua orang yang diduga penyusup. Mohon segera kirim bantuan. Terus si Jura bingung, apa nih maksudnya? Ada perlu apa kalian sampai jauh-jauh kemari? Mencari sesuatu? Nah, dia ngeluarin buku guys. Ingat ya, Jura ini Kyuubi ekor 10 yang mencari informasi tentang manusia itu seperti apa, cara berpikirnya seperti apa. Oke? Terus dia ngeliat buku, dia bilang, kalau tidak salah kau ini ternyata si Kadai Nara dari tim 10 yang dipimpin oleh Moegi Kaza Matsuri, putra Hokage saat ini ataupun Shikamaru. Kalau benar, memangnya kenapa? Kau ingin menyampaikan pesan kepada ayahku? Sayangnya, aku ada keperluan dengan Hokage sebelumnya. Kami kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Dan sejujurnya, kami sendiri tidak terkejut. Mana mungkin Hokage ketujuh ada di tempat seperti ini kan? Dan lagi pula 3 tahun lalu beliau... Hei, jangan bicara yang tidak perlu. Begitu ya. Setidaknya sudah dapat dipastikan bahwa dia benar-benar tidak ada di desa ini. Sasuke ini masih diam ya. Karena reaksi Kyuubi yang saat ini kurasakan hanyalah berasal dari gadis kecil itu. Pada bingung dong dan semua melihat ke Himawari. Kyuubi? Dari tadi dia ini bicara apa sih? Dan lagi apa-apaan kostum dan gaya rambut jelek itu? Sudah, jelas orang ini bukan orang baik. Himawari terdiam guys. Terus si Kadai bilang, oi, apa maksudnya? Apa kaitannya Himawari dengan Kyuubi? Entahlah, aku sendiri juga tidak mengerti. Nyata misteri dunia ini seolah tak pernah ada habisnya. Ingat ya, dia ini jelmaan Jubi yang masih belajar tentang pola pikir manusia dan perasaan manusia, oke? Tiba-tiba Jura ngomong, tapi itu sama sekali bukan hal buruk. But, langsung ada elemen kayu yang pengen nangkap Himawari. Ketika Himawari mau ditangkap, si Kadai ngeluarin Kagemanin Jutsu dan juga anaknya Shining ngeluarin bunglon untuk bisa narik Himawari keluar dari perangkap itu. Ketika berhasil dilempar, ditangkap juga oleh anaknya Chouji dan dia bilang, Himawari, boleh juga. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah pun, koordinasi mereka bisa sekompak ini. Anjay, dipuji bro. Ini mulai serius. Tanpa mengurangi rasa salutku pada kemampuan kerja sama kalian. Biar ku perjelas bahwa saat ini, sasaran kami hanyalah Himawari Uzumaki seorang. Dan kami tidak ingin berniat untuk bertarung dengan kalian. Akan tetapi, jika kalian terus melawan seperti ini barusan, maka apa boleh buat, kami tidak akan segan-segan menyerang kalian. Si Kadai! Sambung sama Shikamaru. Ayah, kau tidak apa-apa, bagaimana situasi di sana? Musuh mengincar Himawari, kami belum tahu alasannya. Tapi ada kaitannya dengan Kyuubi. Hah? Kyuubi? Gue yakin abis ini Shikamaru akan mencari sejarah tentang Kyuubi yang telah mati apakah akan hidup lagi. Himawari terkejut dan Himawari bilang, apa maksudnya? Kenapa mereka mengincarku? Di tempat lain, Kawaki yang masih pingsan tiba-tiba dibangunin sama Amado. Hey, cepat bangun. Apa-apaan mereka ini? Dan di sini kita ngelihat bahwa Amado mulai panik, guys. Buat yang belum tahu, Boruto sebelumnya ada di Konoha dan dia sudah balik ke markas. Di mana markasnya? Dia ada di markas Orochimaru. Terus tiba-tiba karmanya aktif. Cloning Jiraiya ini bilang, Boruto, mereka sudah bergerak. Wuduh, lihat nih. Ini lambangnya lambang Orochimaru ya guys, markasnya. Tapi ada yang bilang ini markas Orochimaru yang udah ditinggalin. Tapi gue juga nggak tahu apakah 3 Sannin ini akan berkumpul lagi. Orochimaru dengan awet mudanya, Kashin Koji dengan reinkarnasi dari Jiraiya, dan Tsunade dengan tanda dahinya yang buat di awet muda. Bisa dibilang berarti 3 Sannin ini semuanya hidup dan awet muda guys. Prok. Nah, Boruto ini punya tim intel katak yang ada di Konoha. Terus dia ini adalah sebagai titik teleportasi yang dipakai Boruto untuk ngeluarin Hiraishin. Oke. Tiba-tiba, di mana? Konoha. Ya, pergilah sekarang. Langsung baru datang langsung balik lagi dia. Yang masih jadi penasaran gua, kenapa Kashin Koji tidak datang ke sana walaupun memang bukan lawannya juga sih. Oke. Terus tiba-tiba Boruto ngeluarin Hiraishin no Jutsu. Boleh aku tanya sesuatu, kata si Kadai. Kalian kemari mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Barusan kalian bilang begitu kan? Tapi sekarang kalian mengincar Himawari. Apa alasannya? Aku langsung katakan, petunjuk yang kumaksud adalah Kyuubi. Dan aku merasakan reaksi cakra itu dari Himawari Uzumaki. Apa maksudnya? Kenapa Himawari? Dan seharusnya Kyuubi sudah musnah kan? Nah, mereka berarti bisa dibilang warga-warga di dunia Naruto ini nggak tahu bahwa mereka tuh bisa hidup lagi guys. Cakra Kyuubi. Tenanglah Hima, pasti ada yang salah.
Orang-orang tidak jelas seperti mereka mustahil punya alasan untuk mengincarmu. Seperti yang sudah kubilang tadi, faktanya ini mengejutkan bagi kami juga untuk memahami situasi ini. Kami perlu mengetahui jawabannya. Himawari Uzumaki. Jika kami memakanmu, maka kami akan mengetahui satu jawaban itu. Wow, akan menjadi sosok sempurna dari Jubi. Memakan anak-anak Inoshikocho. Aku sudah memberi kalian peringatan. Dep. Langsung tegang. Shikamaru langsung ngasih berita. Cepat, saat ini posisi mereka di barat laut distrik D. Dan sedang bertarung dengan tim 10. Shikamaru Nara, aku ada di belakangmu. Tak perlu menoreh kemari. Di sini kodoknya Boruto udah nyampe di markasnya siapa? Hokage ya. Boruto juga datang ke Konoha. Sambungkan dengan Ino Yamanaka. Nah, mulai kompak nih. Kawaki langsung pingsan, langsung terbangun karena merasakan ada karma di dekatnya. Tamu tak diundang. Mokuto no Jutsu, tidak salah lagi. Ini perbuatan mereka, oke? Itu ada kodoknya, itu adalah Hiraishinnya. Kalau yang Daima kan pakai kunai, nah ini pakai kodok, agak lain nih. Terus Boruto bilang, Boruto apa kau bisa dengar? Sama dengan sebelumnya, ini sambungan tidak resmi lewat Ino Yamanaka. Ya, aku bisa mendengarmu. Ada dua musuh tidak salah lagi, mereka cocok dengan deskripsi pohon dewa yang kau ceritakan. Sepertinya mereka kemarin mengincar Naruto. Tapi entah kenapa sekarang target mereka adalah Himawari. Himawari, pasti kaget dong, masa kakaknya enggak. Sepertinya ada kaitannya dengan Kyuubi. Apa kau tahu sesuatu? Kyuubi? Apa yang terbesit di otak lo? Karena kita tahu sama-sama Jiraiya itu yang ngebuka segel Kyuubi. Dan dia yang paling tahu, bisa dibilang paling banyak tahu tentang Kyuubi. Karena dia banyak berurusan sama Kyuubi dan yang ngehandle Naruto dan bisa ngendalin Kyuubi ataupun sebelum segelnya dibuka. Setuju ya? Lanjut. By the way, jangan lupa nanti dibantu share postingan ini ya, biar rame, oke? Kawaki ngelaporinnya ke tim sensor. Boruto telah menyusup. Sepertinya dia menyembunyikan cakranya. Posisinya dekat gerbang besar. Tepat di lokasi di mana para Jonin terkuil. Apa yang kau lakukan diam-diam di sini? Jangan-jangan para monster menjijikan itu adalah temanmu? Hokage ke-8, aku minta waktu sebentar. Kawaki menemuiku. Apa? Kau sendiri sedang apa di sini? Konoha sedang diserang musuh. Tidak sadar diri. Musuh Konoha adalah kau, Boruto. Cukup dengan omong kosongmu itu. Membereskan mereka itu prioritas utama bukan? Kalau mau, bagaimana kita lakukan secara bersamaan? Hah, kau meremehkanku? Kawaki langsung ngeluarin jurus matanya di mana dia ngeluarin batang-batang hitam ini, tapi bukan batang hitam yang ada di bawah ya guys. Tapi berhasil dihindari Boruto tanpa menggunakan Sharingan ataupun kekuatan mata Jogan. Kelas Sasuke aja untuk bisa menghindari ini harus pakai Sharingan. Dan Naruto harus mode Kyuubi dan Boruto tidak. Ini keren. Sorry nih gue tutup ya karena ntar sebelum ditutup sama TikTok. Jadi Boruto berhasil mencubit itu tubuhnya Kawaki sampai Kawaki terpental. Tiba-tiba pingsan dan memalukan. Sepertinya kau malas berlatih ya. Sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai sekuat ini? Kata si cewek ini. Kawaki yang terdesak mengaktifkan karmanya dan secara tidak langsung itu berhubungan langsung dengan karma yang ada di Boruto. Boruto yang sadar bahwa dia sampai saat ini belum bisa mengaktifkan karmanya tiba-tiba langsung kabur. Boruto, karmanya bersoniasisasi atau berhubungan gitu. Kita harus mundur untuk sementara waktu. Ambil jarak sebelum kau kehilangan kendali ataupun Momoshiki ngambil tubuhnya lagi. Akhirnya Boruto kabur dengan cepat. Di mana Kawaki bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Shikadai berhasil menggunakan Kagemanenya terkena ke Jubi berhasil ditahan. Tapi satu sisi, dia masih bisa ngeluarin Bijudama hanya dengan kekuatan matanya. Bayangin, Bijudama pakai mata. Itu tuh udah gokil, besok-besok dari kuping ini. Tapi berhasil dihalau oleh anaknya Choji dan Bijudamanya terpental. Dan terjadilah ledakan. Dan gue masih curiga bahwa ledakan ini ada di Konoha. Seperti ledakan yang dilakukan oleh Pain. Herannya kenapa setiap musuh selalu ngancurin Konoha. Guys, yang bagian ini gue skip ya. Karena ini maksimal video 10 menit. Si Jubi bilang, target kita adalah Himawari Uzumaki. Urusan kita akan selesai jika mereka menyerahkan diri. Terus dihina sama Sasuke, bodoh, mereka sepertinya memiliki akal rendah. Dibalas lagi, tidak juga ada sesuatu yang menggerakkan mereka hingga mereka mampu melawan untuk bertahan hidup mereka. Jawaban dari pertanyaan itu pasti menjadi informasi yang penting bagi mereka. Jadi mereka ngulik nih, sebenarnya pertemanan sih jawabannya. Mereka yang sedang kabur, tiba-tiba Himawari bilang, Inojin tolong turunkan aku, di mana saja boleh, biarkan aku sendiri yang kabur. Terus bersama kalian pun hasilnya pasti akan sama, mereka bukan lawan kita. Dan ini ditunggu-tunggu, Himawari berubah mode di tempat Kyuubi berada. Tiba-tiba nengok. Apa ini? Tempat ini? Wah, aku tidak menyangka Jubi itu bisa mengendus keberadaanku. Set! Nani? Hei Kozo, apa kau mengenaliku?
Gokil, 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 gokil. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen, kasih teori kalian atau Stitch. Dan gue masih ngebayangin kalau Naruto nanti keluar dari tempat persembunyian itu, gimana dia ngelihat Kyuubi hidup lagi.